Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Suwartiono STW, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 233129714653. Saya akan melaksanakan ujian UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, pimpin berdoa terlebih dahulu. Lapor pelajaran IPA siap dilaksanakan. Pimpin doa dulu. Siap berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum dimulai pelajaran, terlebih dahulu akan saya absen satu persatu ya. Gimana? Masih semangat di pagi hari ini? Ima, Budi, Hadir. Bambang, Hadir. Siti, Nur Ajija, semuanya masuk ya? Nah, kalau semua masuk, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, jadi terlebih dahulu akan saya menyampaikan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang listrik. Secara otomatis saya mengingatkan pelajaran kemarin itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini sangat kental dengan pada rangkaian kemagnetan atau elektromagnetik yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anak, kalau mungkin kalian ingat, di dalam listrik itu ada dua hal muatan. Yang pertama adalah positif dan negatif. Itu ilmunya listrik, positif dan negatif. Apapun teorinya bagaimanapun, mesti hanya memiliki dua ilmu yang harus dipelajari, yaitu muatan positif dan negatif. Ini tidak akan kita pungkiri. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ada arus bolak-balik, ada arus searah, dan juga ada penggerak listrik dengan menggunakan generator. Maka saat ini kita mempelajari bagaimana proses terjadinya atau pembuatan generator dengan menggunakan magnet. Perlu dipahami anak-anak, kita membahas tentang kemagnetan. Apa toh kemagnetan itu? Yaitu pada standar kompetensinya, yaitu memahami konsep-konsep tentang kemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu penerapan magnet di dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Lupa. Yang pertama, yaitu digunakan untuk atau sebagai tukang jahit, digunakan pada tukang jahit. Yang pertama apa? Pada pucuk gunting itu pasti ada kutub magnetnya, yang tujuannya nanti apa? Bila mana ada jarum terjatuh, maka penjahit itu tidak perlu mengambil, cukup disentuh pada pucuk gunting. Ayo, manfaat magnet kehidupan sehari-hari apa? Mungkin barusan yang saya sampaikan. Angkat tangan, siapa yang tahu? Kamu? Yang pertama yaitu digunakan untuk seorang penjahit ya. Pucuk guntingnya yang dipakai supaya apa? Karena pucuk gunting itu terdapat magnet, sehingga disentuhkan di dalam ujung jarum yang jatuh, maka dia akan bisa menempel dan bisa diambil. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, apalagi? Siapa yang tahu? Yang kedua adalah sebagai alat untuk menutup pintu kulkas ya. Pada saat dimana pintu kulkas itu ditutup, maka dia akan melekat. Nah, diambil, dia melekat lagi. Kan di situ tidak ada engselnya. Ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempelajari tentang sejarah magnet terlebih dahulu.
Apa yang kamu pikirkan tentang gambar di bawah di gambar ini? Bila mana tubuh kita itu banyak magnet, bila mana diri kita itu banyak magnet, apa yang kamu rasakan? Tersiksa apa tidak kira-kira? Benda-benda akan menempel di dalam tubuh kita, mulai besi, tembaga, aluminium dan sebagainya. Kita akan tersiksa. Tetapi di dalam tubuh kita itu sebetulnya juga terdapat yang namanya elektromagnetik sebagai kontrol dalam kehidupan. Kalau di dalam ilmu kedokteran, setiap jantung kita bergerak, detak kita bergerak, peredaran darah kita bergerak, itu digerakkan oleh magnet. Tetapi tidak berpengaruh pada benda-benda yang sifatnya tembaga. Itulah kekuasaan ciptaan Tuhan. Anak-anak, kayaknya kamu juga agak loyo ya semalam lek. Mari kita ice breaking dulu sebelum kita lanjutkan pelajaran. Bisa berdiri? Biar santai. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Sekarang tepuk kiri 3 kali. Tangan kiri ya. Tepuk tangan kiri 3 kali. Tepuk tangan tengah 3 kali. Tepuk tangan kanan 3 kali. Sudah, duduk. Enakan kan? Jadi karena kamu tadi tidak konsentrasi saya menjelaskan, sehingga saya kasih yang speaking. Bila mana tubuh kita itu tertempel magnet seperti ini, kita tidak merasa terganggu, kita tidak nyaman. Nah, yang kedua, kemagnetan ini ada sejarahnya. Magnet pertama kali ditemukan yaitu di daerah Magnesia, di negara Magnesia. Kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu, dari orang Yunani yang hidup di Magnesia, di suatu daerah Asia kecil, menemukan batu magnet istimewa, ya, batu magnet istimewa yang fungsinya pertama itu batu itu diteliti bisa menempelkan baja ataupun besi. Lalu ada seorang ahli dari negara Cina digunakan sebagai kompas penunjuk arah. Kompas penunjuk arah. Ini adalah kemajuan dari teknologi dari magnet. Manfaat di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama sebagai pengambil jarum pada seorang penjahit, yang kedua sebagai penunjuk arah, yang ketiga yaitu sebagai generator untuk menyalakan lampu di kehidupan sehari-hari. Ini artinya magnet, maka fungsi magnet itu sangat besar sekali. Anak-anak, magnet ini terbagi menjadi 2 kutub. Yang pertama utara. Utara itu yang jelas mempunyai kutub negatif, ya, negatif. Yang selatan yang jelas punya kutub positif. Nah, kutub magnet tersebut menghadap ke arah utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Ciri-ciri magnet yang daerah kutub selatan ini warnanya gelap atau hitam, ya, dengan disimbolkan huruf S. Lalu untuk kutub utara disimbolkan oleh huruf N, warnanya merah. Itu berarti merah itu yang kutub utara. Anak-anak, kutub tidak sama akan melakukan tarik menarik. Bila mana kalian menempelkan sebuah magnet pada kutub yang berbeda, maka magnet itu akan tarik menarik. Bila mana kamu menempelkan magnet yang sama, maka kutub itu akan tolak menolak. Ini terjadi pada magnet.
Contoh, kita bisa melihat kutub utara dan kutub selatan menempel, maka dia akan bersatu atau menyambung. Ini ciri dari magnet. Bila mana dari kutub yang sama akan ditempelkan, maka dia akan menolak. Ini dari magnet. Lalu kita lihat lagi, kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Anak-anak, kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar. Jadi kalau yang paling pinggir sendiri antara selatan dan utara, ini pada magnet itu memiliki gaya tarik terbesar. Karena itu adalah awal magnet untuk bisa menarik benda. Magnet ini ada macam-macam, yaitu ada magnet batang. Magnet batang itu bentuknya seperti ini. Nah, ini magnet batang. Lalu ada yang berbentuk magnet U. Magnet U bentuknya seperti ini. Nah, magnet ini adalah berdasarkan sifat kemagnetan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Lalu benda non magnet ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, plastik, dan emas. Ini yang perlu kamu pahami. Berdasarkan gaya tarik terdapat magnet, yaitu ada tiga, yaitu benda magnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Besi, baja, nikel, dan besi, baja, nikel. Nanti kalau saya tanya angkat tangan ya. Jadi biar kita tahu. Lalu benda paramagnetik, siapa yang tahu angkat tangan? Ya. Aluminium dan platina. Lalu benda diamagnetik, siapa yang tahu angkat tangan? Nah, itu ayo. Emas, seng, dan garam dapur itu adalah berdasarkan gaya tarik magnet jenis benda dibagi menjadi tiga bagian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi itu akan memiliki sifat magnet. Ya. Contohnya caranya harus menggosok dengan teratur dan Adapun magnet yang menggunakan elektro biasanya digunakan pada pengangkat besi yang ada di pelabuhan. Mengambil besi dari pelabuhan, lalu ditempelkan lempengan besi dengan menggunakan eskavator, lalu dia dikasih magnet, lalu akan naik ke atas. Bila mana diturunkan, maka magnetnya akan dilepaskan. Dia akan hilang magnetnya. Ini menggunakan elektromagnetik. Bagaimana cara membuatnya? Ya seperti ini kemarin yang kita peragakan. Kalau teori ini kita bahas pertemuan yang akan datang, ya. Sekarang induksi. Induksi itu adalah terjadi magnet yang tanpa perantara, hanya di awang-awang aja. Contoh, ya, contoh induksi. Ini ada besi yang belum ada magnetnya. Setelah itu dia tidak bisa menempel. Lalu setelah dikasih magnet, apa yang terjadi? Besi melekat pada
paku melekat pada besi yang ada jaraknya dan tidak menempel. Inilah yang disebut induksi. Jadi terjadi kemagnetan tanpa perantara. Nah, magnet tetap, besi dan paku. Cara menghilangkan magnet itu banyak sekali, anak. Yang pertama, magnet itu dibakar, dipanaskan. Yang kedua, magnet itu dilakukan pemukulan. Ya, pemukulan. Pukuli ter, itu akan hilang. Lalu menggosok bolak-balik. Jadi menggosoknya itu dibolak-balik. Magnet itu akan hilang. Lalu penyimpanannya yang salah. Magnet kamu simpan campur dengan garam dapur, jelas akan hilang dari magnet. Keempat cara ini akan mengaktifkan suasana magnet elementor pada magnet yang akan rusak sehingga sifat kemagnetnya akan hilang. Sekian, terima kasih. Dari sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Kalau tidak ada ditanyakan, tolong ditulis pertanyaan saya, ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Yaitu. Yang pertama, itu kamu kerjakan pada lembar kerja kamu. Dari pertanyaan yang ada itu bisa dikerjakan secara kelompok. Ayo dilaksanakan, anak-anak. Oh ya, saya lupa, ini tadi ada penggaris, mungkin ada yang nggak bawa penggaris. Saya kasih satu persatu nanti bisa. Sambil lalu saya kasih penjelasan ini ya. Gak apa-apa, kamu bekerja mendengarkan. Jadi kamu gunakan yang namanya otak kamu untuk berpikir menulis, telinga kamu difungsikan untuk menggunakan alat pendengarannya untuk menerima informasi dari saya. Ditinjau dari bentukan magnet ini ada macam-macamnya. Ada magnet batang berbentuk jarum, lalu magnet landam dan juga magnet silinder. Nah, ini teori magnet. Nah, ini nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Ini kita masih membahas tentang bagaimana menginduksi dan juga sistem. Akbar, bisa Akbar? Coba Bar, ditempelkan yang kertas Bar. Yang kertas, coba kamu cek. Nah, ya anak-anak, kalau memang sudah selesai, sekarang kalian bisa melakukan presentasi ya. Kalau memang sudah selesai, kamu sekarang bisa melakukan presentasi, itu ya. Sekarang yang presentasi terlebih dahulu siapa? Angkat tangan. Ayo maju silakan. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magnet dalam benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak menolak. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik menarik.
Coba tabelnya dibaca itu hasil pengamatanmu. 1. Magnet tarik menarik. 2. Paku menarik. Ya. 3. Kertas ditolak kuat. Ya. 4. Kayu ditolak kuat. Ya. 5. Plastik ditolak kuat. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, selamat sudah selesai melakukan presentasi. Bagus. Duduk. Lalu kelompok berikutnya, kelompok 4. Nah, kelompok 4. Kelompok 4, silakan mempresentasikan. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Magnet tarik menarik, 2 paku menarik, 3 kayu tolak kuat, 4 kertas tolak kuat, 5 plastik tolak kuat. Kesimpulan, magnet saling tarik menarik karena memiliki unsur tembaga dan besi. Sifat-sifat kutub magnet yaitu kutub yang sejenis didekatkan akan tolak menolak. Sedangkan jika kutub magnet berlawanan jenis didekatkan maka akan saling tarik menarik. Ya, betul ya. Paku dapat ditarik karena mengandung unsur besi. Kayu, kertas, plastik tidak dapat ditarik karena tidak ada aliran medan listrik pada benda tersebut dan tidak mengandung unsur besi dan tembaga. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali, selamat. Nah, ini dari kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magnet dapat tarik menarik. Paku benda ditarik, kertas ditolak kuat, kayu ditolak kuat, gelas plastik ditolak kuat. Magnet dapat tarik menarik jika dua kutub berbeda saling didekatkan. Sebaliknya, jika di dua kutub yang sesama jenis saling tolak menolak, magnet akan dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, paku, dan magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kertas, plastik, kayu, dan lain-lain. Magnet terbuat dari besi sehingga magnet dapat menarik magnet dengan kuat karena di dalam magnet terdapat unsur besi. Paku terbuat dari bahan besi sehingga magnet dapat menarik paku dengan kuat karena mengandung unsur besi. Kayu, kertas, dan plastik tidak dapat menarik karena benda-benda tersebut tidak mengandung unsur besi atau tembaga. Ya, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Mengapa magnet yang sejenis saling tolak menolak? Ya, saya jawab ya, ini agak kesulitan. Magnet sejenis tolak menolak itu karena kutubnya sama. Ya, sehingga dia akan menolak. Ya, itu ciri-ciri dari magnet. Oke, kita kasih aplaus, tepuk tangan. Selamat. Ya. Dan anak ya, kalian saya tarik untuk soal-soalnya, nanti akan saya nilai. Yang minta ini sampai silakan duduk ya. Kata coba saya minta untuk LJK-nya. Anak-anak, akan saya koreksi dulu dan saya akan saya sampaikan untuk tugas kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 adalah A+, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 2, mana kelompok 2?
Kelompok 2 adalah A, kita kasih tepuk tangan. Nah, kelompok 3 A, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 4, mana kelompok 4? Angkat tangan. Kelompok 4 dapat nilai A+, kita kasih tepuk tangan. Di sini ada kelompok yang terkompak. Kelompok terkompak adalah kelompok 4 dan 1, kita kasih tepuk tangan. Lalu kelompok yang kurang kompak yaitu kelompok 4, mana kelompok ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang kurang kompak. Anak-anak, dari pertemuan ini tentunya ada yang bisa kamu ambil hikmahnya, yaitu yang pertama, manfaat magnet bagi kehidupan manusia, manfaat magnet bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari magnet itu bisa dimanfaatkan dan difungsikan untuk kehidupan sehari-hari. Cuma di dalam magnet itu memang di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak begitu nampak, tapi sangat penting. Sekarang saya akan memberi pertanyaan atau refleksi kepada kamu, yaitu dari yang sana, mengapa magnet itu kalau kutubnya sama kok saling tolak menolak? Kelompok 4 dijawab yang keras. Ya, karena kutub yang sama akan saling menolak, tolak menolak. Kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian, kita akhiri pelajarannya sampai di sini. Tolong dipimpin berdoa. Pelajaran IPA telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pesan kepada kamu. Jadilah generasi yang muda yang baik. Jadilah generasi muda yang berguna bagi nusa bangsa. Jangan kamu melanggar aturan negara kalau kamu ingin menjadi generasi muda yang maju dan tangguh. Selamat siang dan silakan istirahat.